Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Rangkayoni dengan NIM 1906021117 dengan mata kuliah Asuransi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber biaya operasional asuransi syariah. Di Indonesia sendiri, definisi asuransi telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 yang berbunyi, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan yang mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa asuransi itu merupakan sebuah persiapan atau rencana yang berguna pada saat ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada keluarga kita, sehingga ketika musibah itu terjadi, maka kita sudah memiliki persiapan atau penjagaan bagi masalah finansial nantinya atau masa depan. Ilmu ekonomi Islam memiliki 3 prinsip dasar, yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. 2 prinsip yang pertama kita pahami pasti tidak ada dalam landasan dasar ekonomi konvensional. Prinsip keseimbangan pun dalam praktiknya justru yang membuat ekonomi konvensional semakin dikritik dan ditinggalkan orang. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian merupakan pertanggungan yang di dalamnya ada perjanjian antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak tertanggung mengikatkan diri kepada pihak penanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Asuransi di sini dapat diartikan sebagai sebuah lembaga atau syarikat tolong-menolong yang dibuat oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk membantu orang lain dalam menghadapi kerugian atau masalah keuangan secara bersama-sama atau gotong royong dengan memberikan sejumlah bayaran ke perusahaan pengelolaan sesuai dengan perjanjian. Asuransi sendiri merupakan sesuatu yang sangat diperlukan untuk membantu mengurangi resiko kehilangan atau kerugian. Dengan asuransi hidup menjadi lebih aman dalam segala hal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem operasional asuransi syariah. Adapun sistem operasional perusahaan asuransi yang menjadi pokok mekanisme kerja asuransi sendiri, yang pertama ada akad atau perjanjian. Akad sendiri merupakan akad tidak mengandung gharar, maisir, riba, rizwah, barang haram, dan maisir, sehingga pihak-pihak yang terikat di dalam akad saling bertanggung jawab. Syarat sahnya akad ada lima macam, yaitu tidak ada paksaan, tidak menimbulkan kerugian atau gharar, tidak mengandung ketidakjelasan atau gharar, tidak mengandung riba, dan tidak mengandung syarat fasid. Dalam bahasa Arab sendiri, akad berasal dari dalam bahasa Arab, akad ini yang artinya menjadikan ikatan. Akad tersebut baru memenuhi ketentuan, hak dan kewajiban peserta dan perusahaan. Cara dan waktu pembayaran premi. Jenis akad jenis akad, apakah akad tijarah atau akad tabaru, serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Akad tabaru digunakan dalam hubungan antara sesama pemegang polis, di mana peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Oleh karenanya, setiap pemegang polis saling menanggung setiap risiko yang ada pada saat membayar dan menerima bantuan untuk membagi risiko yang ada, bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di antara pemegang polis berlandasan risk sharing. Hubungan pemegang polis dengan asuransi menggunakan akad tijarah, di mana perusahaan bertindak sebagai mudarib atau pengelola dan sahibul mal atau perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi berperan sebagai underwriting administrasi.
kontribusi dari pemegang polis bukanlah dianggap sebagai pendapatan. Perusahaan akan mendapatkan manajemen fee dari fungsinya sebagai administrasi. Dari pemanfaatan dana tak baru atau perusahaan akan mendapatkan bagi hasil atau fee. Selanjutnya ada mekanisme pengolahan dana. Pengelolaan dana adalah bagian yang penting pada akad, karena sebelum mendatangi akad kita harus tahu dulu bagaimana pengelolaan uangnya, baik itu tentang bagaimana dan kemana uang itu nantinya dipakai dan bagaimana pembukuannya, serta cara bagi yang tersebut antara pihak penanggung dan tertanggung. Jadi ketika dalam pengelolaan uang, hal-hal yang terkadang di dalamnya harus udah jelas, seperti pembukuan dana tak baru terpisah dari dana lainnya. Di sini perusahaan sebagai pemegang amanah. Sistem operasional asuransi syariah atau takaful adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan dan amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjiannya. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah atau sistem bagi hasil. Para peserta asuransi ini berkedudukan sebagai pemilik modal atau sahibul mal, dan perusahaan takaful berfungsi sebagai pemegang amanah atau mudharib. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana ini dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan keuntungan atau nisbah yang telah disepakati. Mekanisme pengelolaan dana peserta ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, ada sistem pada produk saving atau tabungan, yaitu setiap peserta membayar sejumlah uang atau premi secara teratur kepada perusahaan. Dan yang kedua, ada sistem pada produk non-saving, yaitu setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabaruk perusahaan. Selanjutnya, ada banyak manfaat yang diberikan asuransi atau takaful ini. Yang pertama, manfaat takaful pada produk tabungan. Manfaat takaful yang diperoleh peserta atau ahli warisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli waris akan memperoleh dana rekening tabungan yang telah disetorkan. Bagian keuntungan dari hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan, selisih dan manfaat takaful awal atau dengan premi yang telah dibayarkan. Yang kedua, ada bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh dana rekening yang telah disetorkan, bagian keuntungan atau hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan. Terus selanjutnya ada manfaat takaful atau asuransi pada produk non-saving. Yang pertama, bila ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari perusahaan sesuai dengan jumlah peserta yang peserta bayar. Yang kedua, bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening tabaruk yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema mudharabah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sumber biaya operasional. Dalam operasionalnya, asuransi syariah berbentuk bisnis seperti perseroan terbatas atau PT. Sumber biaya operasional menjadi sangat menentukan dalam perkembangan dan percepatan pertumbuhan, menjadi sangat menentukan dalam perkembangan dan percepatan pertumbuhan industri. Lain halnya dengan asuransi syariah yang berbentuk sosial. Asuransi syariah yang bersifat sosial tentu tidak terlampau mengutamakan aspek bisnis atau perolehan profit, tetapi lebih menguntungkan aspek manfaat sebesar-besarnya bagi anggotanya, sebagaimana fungsi utama asuransi syariah, yaitu saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Sumber biaya operasional pada asuransi syariah maupun asuransi jiwa ada 4 sumber.
Yang pertama ada bagi hasil surplus underweighting. Bagi hasil yang diperoleh dari surplus underweighting yang dibagi secara proporsional antara peserta dan pengelola dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan untuk produk-produk yang non saving dalam asuransi jiwa dikurangi biaya-biaya atau beban asuransi seperti reasuransi dan klaim. Kesadaran surplus tersebut dibagi hasil antara peserta dan perusahaan. Yang kedua, bagi hasil investasi. Bagi hasil investasi yang diperoleh secara proporsional berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan, baik dari hasil investasi dana rekening tabungan peserta maupun dari rekening tabaru. Setelah dana peserta dibayarkan dan terkumpul dalam total dana peserta, kemudian diinvestasikan profit yang diperoleh dari investasi, kemudian dilakukan bagi hasil antara peserta dan pengelolaan atau perusahaan asuransi. Yang ketiga ada dana pemegang saham. Dana yang disiapkan oleh pemegang saham sebagai modal store bagi perusahaan, baik pada tahap awal berdirinya perusahaan maupun pengambilan dana setelah perusahaan berjalan, beserta hasil investasi atas dana tersebut, atau dengan kata lain akumulasi laba ditambah modal yang disetor oleh pemegang saham. Yang keempat atau yang terakhir adalah kontribusi biaya yang dibebankan pada peserta yang pada asuransi konvensional biasanya diambil dari premi tahun pertama dan kedua. Pada beberapa asuransi syariah di Indonesia, loading atau kontribusi biaya dikenakan sebesar kurang lebih dari 25% dari premi tahun pertama atau sepengetahuan peserta, dan terutama diperuntukkan untuk biaya komisi agen. Adapun jumlah kontribusi yang diambil berpulang kepada kebijakan perusahaan masing-masing dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan aspek market. Pengertian biaya loading pada asuransi syariah adalah kontribusi biaya yang diambil dari sebagian kecil kontribusi peserta atau premi tahun pertama, misalnya 20% sampai 30% dari premi tahun pertama. Biaya tersebut terutama diperuntukkan untuk komisi agen dan biaya penagihan. Di dalam operasional asuransi syariah yang terjadi adalah bertanggung jawab, membantu dan melindungi antara para peserta. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang sesuai dengan syariat Islam, mendirikan saham kepada peserta, mendirikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah. Di kesimpulan dari yang saya jelaskan di atas, maka dapat kita simpulkan asuransi syariah ini dilihat dari segi teori dan sistemnya yang sudah dipaparkan telah sesuai dengan syariat beserta tujuan, sehingga mampu menggelamkan maisir, garar, dan riba terlepas dari segala aplikasi dan prakteknya. Hal tersebut didukung oleh prinsip asuransi syariah yang bersifat tolong-menolong antar sesama dalam hal pembiayaan ketika mengalami kerugian. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.